Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Sini ada banyak pertanyaan, saya jawab beberapa pertanyaan yang dimudahkan untuk dijawab pada pertemuan ini. Sini ada penanya yang berkata, ada yang mengatakan seluruh Al-Quran kembali kepada surah Al-Fatihah, dan Al-Fatihah itu kembali kepada Bismillah. Bismillah kembali kepada huruf ba. Apakah pernyataan tersebut di atas? Ya. Sepotong darinya benar dan kebanyakannya salah. Ya. Adapun seluruh Al-Quran maknanya kembali kepada Al-Fatihah itu benar. Ya, kalau mau dilanjutkan yang benarnya, dan seluruh makna Al-Fatihah kembali kepada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini insyaallah akan datang uraian dan penjelasannya. Adapun ucapan Al-Fatihah kembali kepada Bismillah, Bismillah kembali kepada ba, ini keluar dari penafsiran sebagian orang di masa ini yang mereka sangat jauh dari jalan para ulama salaf dalam menafsirkan. Kalau di masa dahulu dikenal ada dua madrasah tafsir. Ada namanya madrasah tafsir bil athar, penafsiran dengan athar, yaitu dengan Al-Quran dan Sunnah dan penafsiran dari sahabat dan tabi'in. Itu disebut tafsir bil athar. Dan ini yang dipegang dan penafsiran yang benar. Yang kedua, penafsiran yang salah itu disebut dengan nama tafsir bil ra'i. Tafsir bil ra'i. Tafsir dengan pendapat, dengan pengamatan atau yang semisal dengannya. Dan belakangan ini muncul madrasah-madrasah tafsir yang lainnya. Ya. Ada yang punya madrasah tafsir dengan khayalan. Ya. Nah, ada yang punya madrasah tafsir, ya, dari kalangan sufia yang mungkin ibaratnya menceritakan kepadaku hatiku dan hatiku mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Langsung tanpa perantara katanya. Ya. Ini penafsiran begini banyak muncul. Ya, karena dari orang-orang yang menafsirkannya, di antara mereka selain dari tidak mempunyai ilmu agama dan tidak memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar, juga kebanyakannya dijangkiti oleh hawa nafsu dan mengikuti jalan-jalan salah yang telah diperingatkan oleh ulama akan bahaya jalan-jalan tersebut, ya, dari kalangan tarekat maupun sufi dan semisal dengannya. Ya, mereka inilah yang sering memberikan makna-makna kembali kepada ini, kembali kepada itu. Ya. Hal-hal yang tidak ada dasar dan tuntunannya, bahkan tidak memperindah makna Al-Quran itu, bahkan akan kedengaran tidak baik di kalangan orang-orang yang berakal dengan benar. Apakah sahih tambahan lafaz Bismillah pada doa masuk kamar kecil? Bismillah Allahumma a'udhu bika minal khubuth wal khaba'ith. Bismillah itu doa tersendiri. Doa tersendiri. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuth wal khaba'ith. Doa tersendiri. Dipahami? Ya. Jadi ada dua doa. Kalau ingin masuk WC, boleh membaca Bismillah dan boleh dia membaca Allahumma inni a'udhu bika minal khubuth wal khaba'ith. Boleh dia baca salah satunya, boleh dia gabungkan. Boleh dia dahulukan Bismillah, diakhirkan Allahumma a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dan boleh dia membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith Bismillah. Sebab dia terhitung dua doa. Dipahami ya? Ini titik yang pertama. Titik yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik. Ada sebagian rawi yang menambah Bismillah di depannya pada riwayat Anas. Nah, ini yang lemah.
tambahan dalam riwayat Anas ini yang lemah. Tapi sekali lagi bismillah itu sendiri itu adalah doa yang sahih kalau ditinjau kepada hadits yang lainnya selain dari hadits Anas. Dipahami ya? Dalam tayamum, apakah diharuskan mendahulukan wajah atau bisa mendahulukan tangan? Dua-duanya boleh. Boleh tangan dahulu, kemudian wajah, dan boleh wajah dahulu, kemudian tangan. Dua-duanya ada di dalam hadits Rasulullah SAW. Apa hukum yang tegas tentang membeli kendaraan di dealer dengan persyaratannya? Apakah boleh atau tidak? Ini pertanyaan sulit untuk dijawab. Sebab dealer itu beraneka ragam sistem dan caranya. Ya. Dan kita hanya menjelaskan bentuk sistem yang ditanyakan. Ya. Jadi kalau bertanya tentang dealer secara umum, ini kurang tepat ya. Jadi kalau dia lihat sistem muamalah, ada bentuk cara seperti ini, itu boleh ditanyakan, boleh dijawab. Tapi membuka seperti ini memberikan kesan yang tidak bagus juga, ya. Dan juga tidak indah di dalam menyusun pertanyaan dengan bentuk yang seperti ini. Bagaimana dengan orang yang terlanjur mengambil kendaraan? Apa dilanjutkan atau dikembalikan? Ini juga keadaan orang yang telah terlanjur, ini juga keadaannya beraneka ragam. Ya. Jadi kalau ada yang punya masalah secara khusus, ditanyakan aja secara khusus. Apa hukumnya memasang celengan kotak amal di pasar, toko-toko dan selainnya yang bertulis nama masjid, pesantren, yayasan dan sebagainya, sebagaimana yang telah kita lihat? Tolong nasihatnya. Saya kira ini masalah tidak begitu penting untuk dipertanyakan, kaitannya kepada dunia dan akhirat yang bertanya. Ya. Kemudian yang kedua, dari sebagian sisi amal khair yang dilakukan oleh sebagian masjid atau pesantren atau yayasan, sepanjang dia adalah amalan yang sifatnya khair dan diarahkan kepada kebaikan, maka dia adalah amalan yang baik. Amalan yang baik. Nah, dan kadang ada bentuk ta'awun alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kadang ada orang yang ingin berbuat baik, tapi dia tidak tahu di mana dia letakkan hal tersebut. Ketika dia arahkan kepada yang baik, yang banyak orang yang melalaikannya, ya, sehingga masuk ke dalam golongan menghinakan sebuah dakwah atau masuk ke dalam sebagian larangan dalam hadis misalnya, bentuk minta-minta yang tercela. Ya. Namun semua ini mengandung kemungkinan dan kemungkinan. Ya. Karena itu mempertanyakannya dengan pertanyaan seperti ini. Ya, misalnya, ini adalah pertanyaan yang tidak banyak manfaatnya. Ya, wallahu ta'ala alam. Kemana posisi yang benar ketika bersujud? Apakah kakinya direnggangkan atau dirapatkan? Atau boleh kedua-duanya? Jawabannya, posisi kaki ketika sujud, nas yang ada yang sahih itu hanya menunjukkan bahwa jari jemari mengarah ke kiblat. Selain dari itu dirapatkan atau tidak, itu tidak ada dalil yang kuat. Ya, ingat ya, kalimat yang kuat. Ada dengan dalil tapi tidak kuat. Ya, haditsnya lemah. Seperti riwayat Al-Hakim dan selainnya dalam tambahan hadits Ibnu Umar, rafan baina qadamaihi. Beliau merapatkan antara kedua kakinya. Ini tambahan yang syadz, lemah. Dalam hadits Ibnu Umar, walaupun Syekh Al-Albani menguatkannya, tapi yang benarnya hadits ini lemah. Dilemahkan oleh Syekh Muqbil, Syekh Bakar Abu Zaid, ya, dan sejumlah ulama yang lainnya. Ada seorang pembesar WI, ya. WI, apa WI? Wahdah Islamiyah. Ya. Ini terlalu banyak sekali. Ada WI, ada NII, ya. Agak mirip ya, Wahdah dengan NII. Ya. Dan ada teroris juga. Menyatakan bahwa jarh wa ta'dil itu sama dengan muwazanah. Nah, ini manhaj mereka. Mereka menganggap bahwa itu sama dengan muwazanah. Ini adalah hal yang ma'ruf, ya, dari kalangan setiap pengekor hawa nafsu seperti itu. Jadi kalau dikatakan, mereka katakan kalau mengkritik seseorang
sebut juga kebaikannya. Ya. Jangan sebut kejelekannya saja. Nah, itu makna muwazanah katanya. Itu sikap adil. Ya. Ini kalimat bermanis-manis dalam ibarat. Ya. Kalau ada yang berkata seperti itu, bacakan saja ayat. Semuanya sekira hafal. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Bacakan sampai akhir surah. Semuanya celaan terhadap Abu Lahab. Ada kebaikan disebut di situ. Hah? Abu Lahab ma'ruf di kalangan orang Arab. Bagaimana dia melayani tamu-tamu Allah di musim haji. Ya. Mereka memuliakan tamu. Itu dikenal, ada kebaikannya. Tapi begitu akan disebutkan kejelekannya, supaya manusia lari darinya, tidak pantas disebut kebaikan. Bukan dari hikmah untuk menyebut kebaikan. Yang diinginkan adalah kita memperingatkan orang jangan sampai mendekati kejelekan itu, ya kan? Kalau disebutkan kebaikannya, sudah hilang maksud yang diinginkan. Hilang dari maksud yang diinginkan. Ya. Ini sisi yang pertama. Ya. Jadi mereka menginginkan kalau Anda berbicara tentang kelompok kami, jangan sebutkan kejelekan kami saja, sebutkan juga dong kebaikan kami. Kalau Anda mengkritik pimpinan kami, tokoh-tokoh yang kami cintai, ya, seperti Syed Qutb, Hasan al-Banna, Yusuf al-Qardawi, ya, Anda kritik, sebutkan juga kebaikannya. Ya. Saya sudah terangkan tadi. Baik, sekarang kita balik berkata kepada mereka. Anda berkata demikian kepada kami. Dan Anda juga kalau mengkritik kami tidak pernah menyebutkan kebaikan kami. Ya. Kalau begitu kaidah kalian, ya, untuk diri kalian sendiri, dipasang untuk kesejahteraan kalian, bukan untuk kaum muslimin. Kalau begitu ini bukan kaidah yang mereka inginkan dengannya kebaikan, tapi untuk membela diri-diri mereka saja. Ini terbukti pada tokoh-tokoh mereka yang menulis kaidah-kaidah seperti ini. Kalau membantah mereka tidak sebut kebaikan orang lain. Ya. Kalau begitu apa yang mereka inginkan dari sini? Nah, disinilah letak hizbiyah. Bagaimana caranya? Ya, dimiringkan sana sini supaya pengikutnya tidak lari. Begitu saja. Nah, ini bertentangan dengan dakwah para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul yang mereka inginkan, yang mereka dakwakan adalah dakwah kepada tauhid, mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kalau misalnya terjadi kesalahan di dalam dakwah dan benar itu salah, dinasihati, harus berlapang dada untuk menerima dan kembali kepada al-haq. Ya. Itu harusnya yang dilakukan. Seharusnya yang dilakukan. Dan mereka yang tersebut ini tidak seperti itu. Bersombong di atas kebatilan. Bersombong di atas kebatilan. Dan menyembunyikan kebatilan mereka dengan mempelintir nas-nas supaya bisa membela mereka. Ya, membela kebatilan mereka. Dan ini adalah penyakit. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari penyakit yang seperti ini dan mensucikan hati kita untuk tunduk kepada kebenaran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas hidayah dan petunjuk. Apakah ahli sufi bisa didengar fatwanya? Ya. Bagaimana dengan orang yang mendengarkannya? Ya, saya kira pertanyaan yang diinginkan di sini yang cuma terakhir. Bagaimana dengan orang yang mendengarkannya? Ya, sebab dimaklumi ya bahwa orang sufi adalah ahlul bidah yang membuat perkara baru dalam agama. Ya. Dan tentunya bagi seorang muslim yang jujur, dia akan mengambil agama itu dengan dalilnya dari Al-Quran dan dari hadits Rasulullah SAW. Ya. Bukan dari kantong gurunya atau gurunya mengambil dari guruku, ya guruku mengambil dari hatinya. Ya. Begitu silsilahnya. Kalau dilacak, silsilahnya ambil situ. Nah, ya. Dan kadang sebagian orang itu kalau dinasihati seperti itu, diterangkan sampai sana sini sudah habis hujahnya. Yang penting guru saya begitu. Ya. Yang penting guru saya begitu. Ya. Subhanallah. Ini bukan kisah ya, cuman supaya antum tahu saja bagaimana repotnya menghadapi orang yang seperti ini. Ya. Itu hidayah betul-betul di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hajian tahun 97 ya, di Masjidil Haram lantai 2 saya duduk di istirahat. Saya lihat ada orang Indonesia
Ya. Zikir berjoget-joget. Ya. Itu bahasa apa namanya? Ya bahasa ininya. Mungkin kalau bahasa indahnya dikatakan dia zikir dengan menggerakkan badannya ke sana sini, ke kanan dan kiri. Ramai sekali. Tiap orang yang lewat lihat dia. Ya. Maka saya dekati. Saya tanya salam, gimana kabar Bapak? Ya. Setelah lama cerita, ternyata dia dari Banten. Ya. Saya bilang, terus terang saja, tadi saya perhatikan Bapak dari belakang, banyak orang lalu-lalang memperhatikan Bapak. Jadi saya juga mungkin sama dengan mereka, ingin mempertanyakan. Ya. Kira-kira apa landasan Bapak kok dikirinya seperti itu? Terangkan. Kita ini kan, jadi sebelum saya lanjut lagi, kita ini kan kaum muslimin Pak ya. Jadi kita dituntut untuk mengikuti Al-Quran dan hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ibadah itu dibangun di atas 2 syarat, di atas ikhlas dan mutabah. Insya Allah Bapak sangat ikhlas, saya yakin itu. Tapi sekarang saya hanya ingin tahu apa dalil Bapak melakukannya. Ini dia cerita di sini, akhirnya guruku melakukannya seperti itu. Ya. Kiai saya mengajarkan saya seperti itu. Baik. Saya buka wawasannya. Kira-kira siapa yang lebih berilmu? Antara guru Bapak dengan Imam Syafi'i. Ya kata dia tentunya Imam Syafi'i lebih berilmu. Ya sengaja saya ambil figur Imam Syafi'i sebab Indonesia mazhabnya Syafi'i. Ya. Katanya Imam Syafi'i tentunya lebih berilmu. Baik, Imam Syafi'i berkata, kalau datang hadis kepada kamu, ya. Kalau ada hadis yang sahih, maka itu adalah madhab saya. Tinggalkan ucapanku. Imam Syafi'i kalau dia tahu dirinya salah di atas dalil, dia tinggalkan. Suruh manusia meninggalkan ucapannya. Demikian pula ucapan imam yang lainnya. Saya bawakan ucapan-ucapan para imam. Imam Malik berkata, tidak ada yang diambil semua ucapannya, kecuali Nabi saja. Penghuni kubur ini, itu Nabi. Yang lainnya ditolak dan panjang lebar saya uraikan. Saya tanya lagi, Bapak dalilnya apa? Nggak tahu. Baik, saya beritahukan dalilnya apa. Orang yang melakukan seperti itu punya dalil. Dalilnya hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Bunyinya begini Pak. Udkurullaha hatta yuqal innaka majnun. Zikirlah kamu kepada Allah sampai kamu dikatakan kamu itu orang gila. Itu dalilnya. Ya. Jadi tidak tahu dalilnya, saya kasih dalilnya orang yang melakukan itu. Dan ini hadits, saya katakan hadits mungkar. Saya terangkan. Sanad-sanadnya lemah. Ya, selesai belakangan setelah dia paham ini akhirnya dikatakan yang penting guru saya melakukan seperti itu. Ya. Dan saya yakin guru saya itu juga berilmu seperti Bapak. Ya, saya yakin dia juga punya pengetahuan tentang itu. Betul. Yang penting guru saya melakukan seperti itu. Ya, kalau gitu lagi jalan yang lain. Ya. Nah, wallahu musta'an. Keesokan harinya saya berada di tempat yang sama, dia juga ada di situ masih berzikir dengan cara yang sama. Dan hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang seperti ini kadang yang memang didoktrin untuk mengambil saja dari gurunya, itu bagikan orang yang buta dan tuli. Ya. Tidak bisa diberikan apapun kepadanya. Nah, ini letak kesulitannya pada banyak tempat. Ya, diperhatikan ya kalau masuk ke kota dengan ke desa misalnya, di daerah-daerah yang sifatnya masyarakat mengakar dengan sufi dengan tarekat, itu lebih susah untuk didakwai. Ya. Maka mungkin cara-cara yang mendakwai mereka bisa melihat kepada hal-hal yang membuka akal mereka atau membuka hati mereka. Ya. Itu cara-cara yang hendaknya ditempuh. Dan dalam Al-Quranul Karim, ya, kita mengambil bagaimana hikmah khitab kepada orang-orang kafir Quraisy dari berbagai sisi agar supaya mereka kembali kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Dikasih adillah aqliyah, kemudian apa-apa yang membuka pemikiran mereka. Nah, sampai Jubair ibn Mut'im radhiyallahu taala, beliau masuk Islam tatkala mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur. Ya, salat maghrib baca surah At-Tur. Ayat yang beliau dengar adalah firman-Nya di akhir-akhir surah, "Am khuliqu min ghairi syai'in an humul khaliqun." Apakah mereka itu
dicipta tanpa sesuatu atau mereka yang mencipta. Jadi mereka ini orang-orang yang kafir ini mengingkari hari kebangkitan, tidak akan dibangkitkan lagi. Baik, kalau kalian dicipta dan tidak ada maksud di belakang penciptaan kalian, berarti kalian yang mencipta. Cuma dua kemungkinan saja. Terbuka hatinya. Ya. Kata beliau, hampir saya terbang mendengar ayat itu. Ya. Mendengar ayat tersebut. Ya, terbuka pemikirannya. Dan inilah keindahan ayat-ayat Al-Quran kalau kita cermati. Ya. Dan kita memahami maknanya, kandungannya, fikihnya, tafsirnya, maka di dalam segala keadaan seseorang akan melihat celah-celah bagaimana mengajak manusia kepada kebaikan dan menolak kejelekan di tengah manusia. Ya. Karena itulah yang saya nasihati kepada seluruh ikhwah untuk senantiasa memperdalam ilmu agama, ya, dan senantiasa menuntut ilmu agama sampai akhir hayat. Sebab ilmu itu, ya, bukan hanya sekali, dua kali hadir pengajian, atau bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun saja. Tidak. Tapi ilmu itu, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, minal mahdi ilal lahdi. Dari ayunan sampai ke lian lahad. Atau kalau ibaratnya Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad sudah tua, terkenal sudah di ini. Suatu hari dijumpai oleh sebagian murid-muridnya, dan beliau agak belepotan tinta di bajunya. Ya. Muridnya berkata, wahai Imam Ahmad, wahai Abu Abdullah, sampai kapan kamu seperti ini terus? Ya. Kata beliau mengucapkan ucapan yang masyhur itu, kata beliau, ma'al mahbarah ilal makbarah, bersama tinta sampai ke kuburan. Ya. Jadi maksudnya menulis dan membaca terus sampai belajar terus sampai ke kuburan. Ya, dan menuntut ilmu agama adalah amalan yang paling mulia, bahkan seafdal amalan. Ya, bayangkan Nabi setelah diberi nikmat diangkat sebagai Rasul. Ya. Tidak diminta untuk meminta tambahan nikmat selain dari tambahan ilmu. Karena itu Allah berfirman kepadanya, wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad, berdoa kamu. Ya, minta tambahan. Apa yang diperintah untuk menambah? Apakah dunia, nikmat yang lainnya? Tidak, cuma satu. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Tambahkan ilmuku. Karena itu ilmu agama adalah nikmat yang sangat agung. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang faqih dalam agamanya dan bermanfaat dengan ilmu tersebut dan beramal dengan ilmu itu dan memberi manfaat kepada manusia lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Jika seorang menampakkan kekafiran atau melakukan kesyirikan setelah hujjah, sampai hujjah kepadanya dan telah terangkat segala penghalang untuk mengkafirkannya, apakah boleh memvonisnya kafir? Atau hanya para ulama yang berhak memvonis? Ingat, pengkafiran itu hak orang-orang yang berilmu. Adalah hak orang-orang yang berilmu. Sebab mereka yang mengetahui ketentuan Allah dan Rasulnya. Ya, ketentuan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau misalnya si penanya sudah berkata seperti ini, sudah sampai hujjah kepadanya, telah terangkat segala penghalang dalam mengkafirkannya, berarti dia masuk dalam golongan orang-orang yang berilmu. Ya. Sebab sudah pandai memberikan kalimat seperti ini, telah sampai hujjah kepadanya. Sekarang ulama membahas hujjah itu sampai bagaimana kategorinya, bagaimana ketentuannya. Itu ada pembahasan. Ya. Telah terangkat segala penghalang. Penghalang seorang dikafirkan ada 4. Ya. Kalau dia mengerti semua hal ini, bentuk-bentuknya, ragamnya, berarti dia termasuk orang-orang yang punya ilmu. Ya. Kalau dia yang punya ilmu, silahkan dia memvonisnya kafir. Ya. Namun saya sendiri tidak menasihati untuk terlalu banyak mengurusi fulan ini kafir, fulan ini mubtadi, sini ahlul bidah. Tidak, jelaskan saja kesalahan yang ada padanya, terangkan salahnya supaya dia kembali kepada yang benar. Ya, sebab memberikan hukum-hukum kepadanya di depannya itu tidak memberikan manfaat banyak kepada orang tersebut. Jelas ya? Ya. Kecuali kalau dipastikan bahwa ini memberi manfaat kepada orang itu, atau kalau dia tidak dapat manfaat, maka mungkin orang lain dapat manfaat. Ya silakan. Tapi ini juga ada aturan-aturannya. Ya, dan butuh sudut pandang yang luas dan hikmah, dan juga dia pandai menimbang antara yang jelek dan
buruk, antara maslahat dan mafsadat. Ya. Dan ini tidak semua orang mampu melakukannya. Apakah boleh nama-nama Allah dipakai sebagai nama manusia? Sebagian dari nama Allah, Allah namakan dengannya sebagian makhluknya. Ya, disebut dengannya sebagian makhluknya. Nah, manusia disebut juga sami'an basira. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnahu min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Disebut apa? Sami'an basira. Ya. Dan juga disebut dalam Al-Quran, wa qalat imra'atul azizi, dan berkata istri al-aziz. Ya. Dan Nabi disebut dengan sifat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Disebut dengan nama Rauf Rahim, pensifatan Rauf Rahim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian nama ada yang makhluk boleh bernama dengannya, tapi ada sebagian nama khusus hanya untuk Allah. Seperti nama Ar-Rahman, ya, Al-Khaliq, Ar-Raziq. Ini nama khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh seorang makhluk pun bernama dengannya. Siapa yang bernama dengannya, maka dia telah ingin menyamai Allah Subhanahu wa taala. Dan menyamai Allah Subhanahu wa taala masuk dalam perbuatan kesyirikan. Dia syirik dalam sisi rububiyah dan asma wa sifat. Jelas ya? Ya, dan tentunya samanya penamaan tidak menunjukkan samanya hakikat, ya kan? Samanya penamaan tidak menunjukkan samanya hakikat. Jadi kalau mungkin ada bertanya, kalau begitu bisa saja terkesan sama. Ya, jawabannya tidak harus sama penamaan sama hakikat, ya kan? Iya. Sebab makhluknya dinamakan dengan penamaan yang mirip, ya, tapi berbeda. Ya, setiap manusia punya mata, punya penglihatan, punya pendengaran. Ya. Ayam juga punya pendengaran, punya penglihatan. Ya. Gaya punya penglihatan, punya pendengaran. Beda antara penglihatan ayam dengan penglihatan gaya. Pendengarannya juga beda. Antara manusia dengan ayam juga beda, ya kan? Kalau makhluk saja, sesama makhluk sama-sama dikatakan punya pendengaran, punya penglihatan, tapi beda. Ya, apalagi antara makhluk dan yang menciptakannya, lebih-lebih tidak sama lagi. Dipahami? Jadi penamaan dalam pensifatan, dalam penamaan belum tentu hakikatnya sama. Jelas? Baik, sampai sini mungkin. Ya, semoga apa yang kita dengarkan pada malam ini ada manfaatnya untuk seluruh kita semua, dan mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.